Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan apa itu cybercrime atau kejahatan cyber. Kejahatan cyber adalah segala bentuk aktivitas kriminal yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, atau perangkat digital sebagai alat utama atau target atau keduanya. Kejahatan ini mencakup berbagai tindakan ilegal seperti peretasan atau hacking, pencurian data online, penyebaran virus atau malware, hingga pelecehan digital. Cybercrime dapat menyerang individu, organisasi, bahkan negara dan seringkali bersifat lintas negara karena pelakunya dapat beroperasi dari mana saja. Jadi di sini cybercrime itu merupakan adalah kejahatan modern ya yang memanfaatkan teknologi sebagai alat, target atau bahkan keduanya. Intinya pelaku bisa menggunakan komputer atau internet untuk menjalankan aksinya dan korban pun bisa terhubung secara digital baik melakukan email, media sosial, sistem perusahaan hingga server milik instansi besar. Oke, biasanya itu ada ciri-ciri umum cybercrime itu ya yang dilakukan. Yang pertama itu dilakukan secara digital. Jadi itu tidak membutuhkan kehadiran fisik pelaku. Bahkan bisa dilakukan dari luar negeri ya. Yang kedua itu cepat dan sulit dideteksi ciri-cirinya. Karena dilakukan melalui jaringan internet, aktivitas ini bisa terjadi dalam hitungan detik dan sering tidak langsung diketahui korban ya. Ciri-ciri yang ketiga itu terdapat unsur pelanggaran hukum. Cybercrime atau kejahatan cyber ini termasuk kejahatan serius yang melanggar undang-undang, terutama UU ITE di Indonesia. Oke, ciri-ciri yang keempat itu menyerang privasi dan keamanan. Yang apa-apa aja yang diserang atau keamanan apa aja itu bisa data pribadi, identitas keuangan, bahkan rahasia perusahaan bisa jadi target ya. Oke, lingkup cybercrime ini tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga bagi organisasi misalnya. Misalnya itu ada perusahaan, bank, startup, instansi pemerintahan. Dan bisa berdampak juga pada negara ya. Yaitu serangan terhadap infrastruktur digital nasional bisa melumpuhkan sistem layanan publik. Jadi ada beberapa kasus juga ya nyatanya. Misalnya di sini itu ada seorang hacker ya berhasil membobol data pelanggan sebuah marketplace besar. Data itu lalu dijual di dark web. Ini menunjukkan bagaimana cybercrime dapat merugikan banyak pihak dalam skala luas dan sulit dilacak karena pelaku bisa berada di berbeda negara. Oke, lanjut ke ciri-cirinya ya. Lanjut ke jenis-jenisnya. Oke, yang jenis-jenis cybercrime atau kejahatannya itu ada beberapa di sini. Yang pertama itu ada hacking ya. Hacking itu adalah tindakan masuk atau membobol sistem komputer, jaringan atau akun digital seseorang tanpa izin. Tujuan hacking itu buat apa? Bisa bermacam-macam. Yang pertama itu mencuri data udah pasti. Contoh datanya itu bisa data pribadi, data keuangan atau data perusahaan. Yang kedua itu bisa merusak sistem. Contoh merusaknya itu bisa menghapus atau mengubah data. Yang ketiga itu bisa mengintip aktivitas pengguna. Jadi seorang hacker tuh bisa mengintip aktivitas pengguna dari akun media sosialnya misalnya. Yang keempat itu ada menunjukkan kelemahan sistem dalam konteks ethical hacking ya. Oke. Lanjut ke phishing. Phishing adalah teknik penipuan digital dengan menyamar sebagai pihak resmi atau terpercaya, biasanya lewat email, pesan teks atau situs palsu. Jadi intinya tuh phishing tuh kayak menyamar jadi penipuan digital. Itu biasanya lewat email ya. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu mendapatkan informasi penting seperti username, password, nomor kartu kredit atau kode OTP. Kalau ciri-cirinya udah pasti ada. Ciri-cirinya itu pasti ada link yang mencurigakan, baik lewat email atau pesan teks atau situs palsu ya. Pasti ada link-link mencurigakan. Biasanya itu lewat WA atau email. Yang kedua itu bahasa yang mendesak. Misalnya akun Anda akan diblokir. Itu biasanya terjadi pada pengguna Dana ya. Misalnya
akun Dana Anda akan diblokir atau akan dibekukan. Misalnya itu akan dikirimkan link-link yang nggak jelas gitu. Padahal itu link-linknya untuk meminta izin untuk mengakses data pribadi kita. Yang keempat itu ada mengatasnamakan instansi resmi seperti bank, marketplace atau lembaga pemerintah. Ini bisa menjadi contoh juga, misalnya akun rekening bank, si phishing hacking ini menyamar menjadi seller bank itu, mengechat dari WA biasanya, dan mengaku-ngaku orang bank terus mengirim link yang nggak jelas atau email palsu itu. Oke, yang ketiga itu ada malware atau virus. Malware itu atau virus ya. Malware adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data atau mengambil alih perangkat korban. Yang keempat itu ada identity theft atau pencurian identitas. Pencurian identitas adalah pencurian dan penyalahgunaan identitas seorang untuk keperluan ilegal. Biasanya itu ada nomor KTP, data bank atau foto dan data pribadi. Yang kelima itu ada cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan atau pelecehan yang dilakukan melalui internet dan media sosial. Itu bisa berupa komen di media sosial. Yang keenam itu ada carding. Carding itu kejahatan mencuri informasi kartu kredit atau debit untuk melakukan transaksi ilegal. Oke. Yang terakhir itu ada DDoS attack atau distribution denial of service ya. Jadi DDoS adalah serangan terhadap sistem atau server dengan memanjari trafik atau permintaan sehingga sistem tidak bisa beroperasi. Biasanya dilakukan oleh banyak komputer secara bersamaan dan menyerang satu server. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kak, saya Mas Kalfatisi. Kami dari kelompok 6 akan diskusikan tentang cybercrime. Jadi slide pertama, slide kedua, dan slide ketiga ini sudah dibacakan oleh teman kami yang bernama Muhammad Salim, dan saya akan jelaskan slide 4, 5, dan 6. Dan kemudian untuk slide 7 dan 8 akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ashabul Firdaus. Oke, lanjut di yang slide 4 ini yaitu adalah dampak cybercrime. Jadi dampak cybercrime ini adalah salah satunya adalah kehilangan data penting seperti data pribadi, dokumen bisnis atau informasi sensitif yang dapat dicuri atau dihapus menyebabkan kerugian besar bagi individu. Dan kemudian ada juga dampaknya itu adalah dari segi kerugian finansial, yaitu penipuan digital, pencurian, dana melalui akun bank atau kredit, serta serangan ransomware yang meminta tebusan. Ada lagi yang dinamakan dengan kerusakan reputasi, yaitu adalah perusahaan atau individu yang datanya diretas dan bisa kehilangan kepercayaan dari pelanggan, rekan bisnis, atau masyarakat. Kemudian ada dari gangguan pelayanan di publik seperti serangan cyber seperti DDoS yang dapat melumpuhkan layanan penting seperti website pemerintah, rumah sakit, atau infrastruktur yang sangat parah sekali ya. Kemudian ada yang terakhir itu dampak dari cybercrime, itu tentu saja adalah trauma psikologis atau cyberbullying yang dimana korban pelecehan digital atau intimidasi online sering mengalami stres, kecemasan, hingga depresi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya yaitu slide kelima, yaitu faktor penyebab cybercrime. Faktor-faktornya sendiri itu ada banyak, yaitu kurangnya kesadaran keamanan digital, celah keamanan dalam sistem, motivasi finansial, kurangnya regulasi, dan anonimitas dunia maya. Kita bahas satu-satu. Jadi, kurangnya kesadaran keamanan digital ini banyak orang yang masih menggunakan password lemah, mengabaikan update keamanan, atau mudah tertipu phishing. Kemudian yang celah keamanan atau dalam sistem ini adalah bug atau kerentanan dalam software dan server yang bisa dimanfaatkan oleh hacker.
untuk masuk ke sistem. Ini biasanya nih download download aplikasi-aplikasi bajakan yang ada di Google. Kemudian ada motivasi finansial, yaitu mayoritas pelaku cybercrime ini mencari keuntungan ekonomi melalui penipuan ransomware atau penjualan data curian. Ada juga yang dari segi kurangnya regulasi, tidak semua negara memiliki hukum cyber yang tegas atau penegakan hukum yang kuat dan membuat pelaku merasa bebas. Kemudian terakhir ada anonimitas dunia maya. Pelaku bisa menyembunyikan identitas, lokasi, bahkan menyamarkan jejak digital sehingga sulit dilacak. Itulah dia salah satu faktornya yang paling ditekankan itu adalah karena mereka itu tidak bisa dilacak seperti poin yang terakhir tadi saya bahas itu tentang anonimitas yang sangat sulit dilacak bisa menyamarkan jejak digital entah kemana orang tuh. Kemudian ada upaya penjelasan cyber, yaitu adalah yang pertama itu kita harus menggunakan password yang kuat dan unik dan mengkombinasikan huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Kemudian hindari menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir. Ini karena sebagian besar masyarakat pasti menggunakan tanggal lahirnya tuh sebagai password dan gunakan password yang berbeda setiap akun dan jangan sama. Kalau sama tuh sudah sangat berbahaya sekali. Dan jika sama jika sama kita harus cepat-cepat untuk menggantinya karena bisa jadi jika satu akun yang dapat dia tahu akun itu coba ya lagi akun lain pasti dapat juga. Kemudian itu adalah aktifkan autensi dua faktor, yaitu tambahkan lapisan keamanan setelah memasukkan password. Dapat berubah kode OTP, via SMS, email, atau aplikasi autentikasi. Ini ini sangat jarang ya saya temui kalau yang poin kedua ini. Kemudian ada ketiga itu pasang dan perbarui antivirus serta firewall. Antivirus melindungi dari malware dan virus berbahaya. Firewall membantu memblokir akses yang mencurigakan ke perangkat. Oke, baik. Sekian dari saya dan poin selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya nanti. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut. Hukum dan regulasi cybercrime. Itu hukumnya di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang merupakan payung hukum utama terkait aktivitas digital dan kejahatan cyber. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk memperkuat penegakan hukum, mengatur berbagai kejahatan seperti penyebaran informasi palsu dan hoaks, pencemaran nama baik secara online, akses ilegal terhadap sistem elektronik, dan penipuan digital dan manipulasi data. Oke, selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah cybercrime merupakan ancaman nyata dan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Kejahatan ini dapat menyerang siapa saja dari individu hingga institusi besar dengan dampak yang sangat merugikan baik secara finansial maupun psikologis. Ini jenis kejahatan cyber sangat beragam mulai dari hacking, phishing, malware, hingga pencurian identitas. Penyebab utama cybercrime umumnya berasal dari rendahnya kesadaran keamanan digital, lemahnya sistem pertahanan cyber, serta kemudahan akses teknologi yang digunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.